Setelah itu Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang mahdhurat al-ihram. Kata beliau babu mahdhuratil ihram. Bab tentang larangan-larangan ihram. Ini termasuk pembahasan yang penting dalam ihram. Sebab ketika seorang berihram, dia harus tahu hal-hal yang terlarang dalam ihram itu apa. Tidak boleh dia laksanakan. Ya, di dalam pembahasan ini ya, ada dua hal yang akan kita terangkan. Yang pertama, 9 hal terlarang dalam ihram. Yang disebut mahdhurat. Ada 9 mahdhurat al-ihram. Kata Ibnu Qudamah wa hiya 9. Semuanya ada 9. Apa dalilnya 9? Dalilnya adalah penelitian terhadap dalil-dalil. Jadi begitu dikumpulkan semua larangan Nabi yang tidak boleh dilakukan dalam ihram, maka disimpulkan pada 9 hal. Dan ini dibahasakan oleh banyak ahli fikih ya. Ada 3, ada 9, ada 6 dan seterusnya. Yang sudah berlalu dan akan datang bersama kita dalam pembahasan fikih ini. Ini semuanya dilakukan oleh para ulama untuk mendekatkan pemahaman dan memudahkan untuk mengingat. Jadi ada 9. Yang pertama halqus syar. Iya. Yang pertama adalah mencukur rambut. Baik. Sebelumnya dari 9 ini yang dilarang, ada larangan khusus bagi laki-laki. Ada larangan khusus bagi perempuan. Dan ada larangan untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Ya, yang khusus untuk laki-laki memakai kain yang berjahit. Menutup kepala. Ini khusus laki-laki ya. Sebab perempuan boleh memakai pakaian berjahit. Boleh menutup kepalanya. Dia pakai jilbab. Pakai hijab. Dan untuk perempuan, larangan khusus. Tidak boleh memakai niqab. Tidak boleh pakai cadar. Iya. Atau penutup muka yang memang bersambung langsung dengan baju. Terjahit dengan baju. Akan kita terangkan pada tempatnya. Selain daripada itu, dari pelanggaran ihram, itu bersyirikat untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Jadi ada 9. Yang pertama, mencukur rambut. Dan di sini bahasa Ibnu Qudamah, mencukurnya ya. Iya. Keluar darinya, sebenarnya bahasa mencukur, itu bahasa habis seluruh rambutnya. Itu mencukur ya. Sebab hal itu seluruh rambut habis. Tapi akan datang dari Ibnu Qudamah. Beliau menyebutkan 3 rambut saja hilang. Itu bayar denda 3 rambut hilang. Dia cabut. Arti di sini kata halq bukan dimaksudkan oleh beliau. Karena itu kalau ditabir dengan izalatus syar itu lebih bagus. Izal artinya menghilangkan. Kemudian rambut diumumkan di sini sebab memang enggak khusus untuk rambut kepala. Semua rambut kepala, rambut ketiak, ya, jenggot, rambut yang di tangan, di kaki, apa saja melekat di badan. Nah, dan ini pendapat jumhurul ulama. Adapun orang-orang Zahiriyah, dia batasi pada rambut kepala saja. Dan itu pendapat kurang tepat. Iya. Baik. Walaupun ayatnya wala tahliku rusakum, jangan kalian mencukur rambut-rambut kalian. Ya, tapi penyebutan rambut di situ bukan pembatasan, dikiaskan semua rambut yang ada di mana? Di badan. Jadi ini yang pertama ya, tidak diperbolehkan. Iya. Jadi dalilnya ayat itu tadi dan juga dalilnya hadits Ka'ab bin Ujrah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Ka'ab bin Ujrah mengadukan kutu yang berada di kepalanya, dia minta izin untuk mencukur rambutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan menerangkan pembayaran kafaranya, pembayaran fidyahnya. Kemudian yang kedua adalah qalmud dhufur,
Ya, pelanggaran atau larangan dalam ihram yang kedua adalah apa? Qalmu al-adhafir. Nah, menggunting jari atau menggunting kuku. Ya. Dan ini berdasarkan penafsiran dari Ibnu Abbas dan selainnya dari as-salaf. Mereka tafsirkan ayat "Tsumma liyaqdu tafasahum." Kemudian hendaknya mereka membersihkan tafasnya. Ya. Dan yang dimaksud dengan tafas di sini dari at-tafas yaitu menggunting kuku tangan dan kaki. Sebagaimana syah dari Ibnu Abbas dan selainnya. Ya, dan pelarangan ihram ini yang kedua ini, hal yang dilarang yang kedua ini dari perkara yang disepakati oleh para ulama. Kemudian kata beliau, wa fi thalathatin minha damun. Pada 3 darinya bayar dam. Jadi kalau hilang 3 rambut atau hilang 3 kuku, dia potong, maka dia wajib bayar dam. Maksudnya dam apa ini? Dam fidyah. Yaitu yang diterangkan dalam hadits Ka'ab bin Ujrah. Ya, dan akan diterangkan lagi bab khusus oleh Ibnu Qudamah tentang fidyah. Kalau di hadits Ka'ab bin Ujrah memang diterangkan, silakan kamu cukur rambutmu. Tapi kata Nabi, itbah syatan, au sum 3 ayyam, au at'im 3 asa min tamrin ala 6 masakin. Tapi silakan cukur rambutmu. Tapi kemudian hendaknya kamu menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau memberi makan. Iya. Setengah sak kurma untuk setiap orang, memberi makan 3 sak kurma untuk 6 orang miskin. Jadi kalau 6 orang miskin, setiap miskin dapat berapa sak? Dapat setengah. Baik. Itu maksudnya dam ya. Dan ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya. Pendapat Ibnu Qudamah. Jadi kalau 3 rambut hilang, 3 kuku hilang, bayar dam. Baik. Kalau 1 bagaimana? Kata beliau, wa fi kulli wahidin famadunahu muddu ta'amin wa huwa rubu sa'. Ya. Pada 1 dari 3 itu, jadi kalau misalnya kukunya cuma 1, rambutnya cuma 1, atau kurang, dia mengeluarkan 1 mud saja dari makanan. 1 mud berarti 1/4 sa'. Jelas ya? Baik, ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Qudamah. Dan ada pendapat yang kedua, bahwasanya fidyah itu tidak diwajibkan kecuali kalau dia memotong rambutnya atau memotong kukunya kadar yang dia hilangkan darinya gangguan. Jelas ya? Kadar yang dia hilangkan darinya apa? Gangguan. Karena Ka'ab bin Ujrah ketika mencukur rambutnya ini untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kutu di kepalanya. Ya, dan dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhijama dan beliau dalam keadaan apa? Ihram. Saya tanya, kalau hijama dihilangkan rambut atau tidak? Harus ada rambut yang dihilangkan. Ya, dan tidak pernah dinukil bahwa Nabi ketika berhijama saat ihram beliau bayar fidyah. Jelas ya? Jadi maksud mencukur rambut itu kalau dia cukur semuanya atau dia cukur memang untuk meringankannya, menghilangkan gangguan di kepalanya. Atau dia cukur kukunya, hal yang menghilangkan dengannya gangguan. Misalnya 1 kukunya ini mengganggu sekali, kukunya panjang, ibu jarinya. Ya. Kalau dia bergerak sendiri saja, kadang terluka bagian dari badannya, dia potong untuk menghilangkan gangguan, maka dia wajib membayar apa? Fidyah. Jelas ya? Karena itu kuku, kalau misalnya kukunya sudah patah sendiri, kemudian dia lanjut untuk menghilangkannya, ini tidak dipermasalahkan, sebab dia kadar sedikit. Jelas ya? Kadar yang sedikit. Baik, ini insyaAllah pendapat lebih kuat dari apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini.
Kemudian kata Ibnu Qudamah, iya. Wa in kharaja fi ainihi sya'run faqala'ahu aw nazala sya'ruhu faghatta 'ala ainaihi aw inkasara dhafruhu faqassahu fala syai'a 'alaihi. Iya. Kata beliau, kalau keluar dari matanya rambut lalu dicabut rambut itu. Ya, jadi misalnya kalau ternyata di matanya ada rambut yang muncul di mata, ya bukan rambut menempel di mata ya, tapi tumbuh rambut dari mana? Dari matanya. Iya. Ini perhatikan ya dari kedetailan fuqaha di dalam pembahasan. Sebab ini mungkin terjadi. Iya. Jadi ada rambut tumbuh di mata kemudian dia cabut rambut itu. Au nazala sya'ruhu atau rambutnya turun lalu menutupi mata. Atau kukunya patah, kemudian dia potong yang patah itu. Ini 3 hal ya. Ada kewajiban fidyah di sini, kata Ibnu Qudamah, fala syai'a 'alaihi. Tidak ada fidyah terhadapnya. Dan ini berdasarkan apa yang datang dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Idan kasara dhufru al-muhrim falyaqussahu." Apabila kuku orang yang ihram patah, hendaknya dia gunting. Hendaknya dia potong. Ya, dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Baik. Ini pelanggaran ihram yang keberapa? Larangan ihram yang kedua. Larangan dalam ihram yang kedua yang tidak boleh dilakukan. Yaitu apa tadi? Apa yang kedua tadi? Memotong kuku. Yang ketiga, kata beliau as-salih lubsul makhiyat. Yang ketiga adalah memakai pakaian yang bersambung dengan jahitan. Iya. Ini telah kita terangkannya, ketidakbolehannya. Dalilnya hadits Ibnu Umar. Illa an la yajida izaran. Kecuali kalau dia tidak menemukan sarung. Fayalbas as-sarawil. Maka dia boleh memakai sirwal. Memakai celana. Iya. Memakai celananya. Jelas ya? Jadi misalnya dia cari sarung, tidak ada sarung. Yang ada cuma sirwal. Sirwal ini luas ya. Maka boleh saja sirwal itu dia pakai. Nah. Ini maklumi bahwa kadang sebagian manusia perlu kepada ketentuan ini. Iya. Seperti misalnya seorang sudah naik pesawat. Dia niat akan apa? Melakukan ibadah umrah. Ibadah haji. Dia sudah di atas pesawat baru ingat bahwa baju ihramnya ada di bagasi. Ya, harusnya apa? Harusnya dikeluarkan, kan begitu. Tapi ternyata baju ihramnya di mana? Di bagasi. Apa yang dia lakukan? Jadi yang pertama dia lepas semua pakaian yang berjahit. Ya, kecuali sirwalnya saya, celananya. Jelas ya? Kalau ada bajunya, maka dia pakai berbungkus baju itu. Bukan dia pakai di badannya, tapi dia pakai apa? Berbungkus untuk turun. Ya, sekadar dia sampai menemukan apa? Mengambil bagasinya, kemudian diambil kain ihramnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, jadi boleh dia pakai sarawil ya, kalau tidak ada izar. Aula yajidana alaini fayalbas khuffain. Atau dia tidak menemukan 2 sendal, maka boleh dia pakai 2 sepatu. Ya. Khuf. Dan khuf itu menutupi mata kaki. Jelas ya? Hanya saja kalau khufnya, ya, boleh dia potong sehingga turun di bawah mata kaki, maka itu akan lebih apa? Lebih afdal. Iya. Baik. Dan ini semuanya berdasarkan hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas, "Faman lam yajid na'alaini falyalbas al-khuffaini, wa man lam yajid izaran falyalbas as-sarawil."
Siapa yang tidak menemukan 2 sendal, hendaknya dia pakai 2 sepatu. Siapa yang tidak menemukan izar, hendaknya dia pakai sarawil. Iya. Memakai sirwal. Kemudian kata beliau, larangan ihram yang keberapa? Yang keempat. Ar-rabi' taghtiyatur ra's wal udhunaini minhu. Yang keempat adalah menutup ar-ra's, menutup kepala. Iya. Jadi dilarang menutup kepala. Dan sudah berlalu hadits Ibnu Umar larangan pakai apa? Pakai imamah. Dan orang yang meninggal di musim haji itu, Nabi berkata, la tukhammiru ra'sahu. Jangan kalian tutup kepalanya. Fainnahu yub'atu yawmal qiyamati mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Iya. Menunjukkan bahwa orang yang bertalbiyah itu tidak boleh ditutup kepalanya. Tapi maksud menutup kepala di sini adalah menutup kepala dengan sesuatu yang bersambung langsung. Seperti imamah, kutrah, kopiah. Ya. Dia tutup sejadah di atas kepalanya. Adapun kalau tidak bersambung langsung, dia pakai payung. Ya, pakai mobil misalnya. Itu tidak ada masalah ya. Baik. Dan ini jelas. Ya, ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Kecuali sebagian orang-orang jahil di musim haji kadang tidak mau pakai tutup kepala. Ya. Mereka naik mobilnya juga ya di atas mobil, tidak mau duduk di dalam. Ini sebagian orang ya. Ya. Ini termasuk hal yang keliru. Kemudian kata beliau wal udunani minhu. Sini wal udunaini ya tertulis. Yang benarnya wal udunani. Wal udunani minhu. Ini pembahasan kedua telinga. Apakah dia bagian dari kepala? Ibnu Qudamah tegaskan. Wal udunani minhu. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Ya. Para ulama berdalilkan umum dengan hadits al-udunani minar ra's. Dua telinga dari apa? Dari kepala. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa kedua telinga itu tidak mesti ditutup. Karena tidak ada dalil yang kuat dalam hal ini. Ya, dan ini tentunya dibangun di atas hadits itu. Al-udunani minar ra's. Kuat atau tidak haditsnya. Ya, dan telah berlalu bahwa haditsnya apa? Haditsnya sahih. Karena itu kandungan dari hukumnya boleh dipakai. Kalau Ibnu Qudamah katakan dua telinga masuk darinya, tidak ada masalah. Bagaimana dengan menutup wajah? Ini menutup kepala ya, menutup telinga. Bagaimana kalau menutup wajah? Ya, adapun menutup wajah ada sebagian riwayat ya tambahan wajah. Ya, tambahan wajah. Karena itu Syekh bin Baz rahimahullah memfatwakan wajah juga tidak boleh. Hanya saja riwayatnya tersebut ini memang perlu pembahasan. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan wajah tidak ada masalah. Sebab telah syah juga dari Utsman bin Affan. Beliau menutup wajahnya dan beliau dalam keadaan ihram. Dalam keadaan apa? Ihram. Dibangun di atas pendapat ini, boleh memakai masker. Atau yang semisal dengannya bagi apa? Jemaah haji. Sebab yang dilarang cuma menutup kepala. Ya, tapi ini sekali lagi perlu pastikan keabsahan riwayat tambahan wajah itu. Ya, walaupun yang lebih dekatnya dari apa yang nampak sekarang adalah pembolehannya untuk wajah. Tidak harus ditutup. Pembolehan untuk menutupnya. Tidak sama dengan kepala wajah itu. Kemudian yang kelima. Kata beliau al-khamis. At-tibu fi badanihi wa thiyabihi. Yang kelima memakai wangi-wangian pada badan dan pakaiannya. Nah. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar yang sudah berlalu. Dan juga pada orang yang meninggal di musim haji itu, Nabi berkata, la tumissuhu bitib. Jangan kalian sentuh dia dengan apa? Dengan wangi-wangian.
Karena itu segala hal yang mengandung wangi-wangian dihindari. Ini yang paling hati-hatinya. Dia pakai sabun yang ada wangi-wangiannya dihindari. Ya, pasta gigi yang ada wangi-wangiannya dihindari. Tisu yang ada wangi-wangiannya dihindari. Kopi yang pakai za'faran, ya, hendaknya dihindari. Afdalnya ya, kalau Syekh bin Baz rahimahullah beliau fatwakan kalau pakai sabun tidak ada masalah, sabun yang ada wangi-wangiannya. Sebab itu tidak tergolong ke dalam wangi-wangian. Hanya saja yang lebih hati-hatinya sebaiknya itu ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Baik. Itu yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan selainnya. Baik, yang keenam, larangan dalam ihram yang keenam adalah qatlu saydil bar. Membunuh hewan buruan darat. Ya. Apa itu hewan buruan darat? Kata beliau, wa huwa ma kana wahsyiyan mubahan aw mutawallidan minhu wa min ghairihi. Yaitu apa yang sifatnya wahsy. Dia liar ya. Mubah. Ya. Jadi tidak ada hewan buruan itu yang dikatakan jinat. Yang ada apa? Dia liar. Kalau ingin dikejar, dia lari begitu. Dikejar ingin ditangkap, lari. Ya. Itu yang dikatakan buruan darat. Baik. Dan ini diharamkan sebagaimana dalam ayat wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan atas kalian buruan darat sepanjang kalian sedang berihram. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Jadi dia wahsy atau mutawalli dan minhu wa min ghairihi. Atau dilahirkan darinya dan selainnya. Ya. Maksudnya dia dari hewan yang apa? Wahsy. Yang liar. Amma saydul bahri wal ahli wa ma haruma akluhu fala syai'a fi. Adapun buruan laut, dia tangkap ikan atau yang semisal dengannya, atau hewan peliharaan ahli, ya, seperti dia buru kambing atau sapinya atau ayam. Nah, ini tidak ada masalah ya, sebab ini bukan sayd. Tidak masuk ke dalam sayd. Ya, demikian pula ma haruma akluhu, apa yang diharamkan untuk dimakan. Ya. Seperti kalau misalnya dia membunuh anjing, babi, ya, atau dia bunuh kuku, apa dia bunuh kutu, lalat, ya, nyamuk, dan tidak ada masalah. Sebab itu bukan apa? Bukan sayd. Ya, maka jangan sampai dia sedang ihram digigit nyamuk, oh ini tidak boleh, karena sedang apa? Sedang ihram. Nah, boleh saja. Ya, nyamuk itu tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam sayd. Baik, selesai sudah ya. Larangan yang keberapa ini? Yang keenam. Yang ketujuh, aqdun nikah, as-sabi aqdun nikah. La yasihhu minhu wala fidyata fi. Akad nikah. Ya, akad nikahnya ini bukan sekedar akad saja. Ya. Nah, maksudnya bukan sekedar akad untuk dirinya. Dia akad untuk dirinya, untuk orang lain, dia meminang pun tidak boleh. Karena haditsnya memang dari Utsman bin Affan riwayat Muslim, la yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhtub. Tidak boleh seorang muhrim itu menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar. Ya, jadi melamar saja tidak diperbolehkan. Hanya saja kata Ibnu Qudamah la fidyata fi, tidak ada fidyah padanya. Jadi kalau misalnya terjadi akad nikah, syah akad nikahnya, kata Ibnu Qudamah la yasih, tidak syah. Sebab ini akad pada hal yang terlarang, dan larangan menunjukkan fasadnya, rusaknya hal tersebut. Sebab ini larangan kembali kepada dat hal yang dilarang. Karena itu tidak syah akad nikahnya. Tapi tidak ada fidyahnya. Kalau misalnya dia melakukan akad, apakah dia bayar fidyah, bayar kafarah? Jawabannya tidak. Ya, dan ini akan datang nanti satu-satunya dari 9 pelanggaran ihram yang kalau dilanggar tidak ada ketentuan pembayarannya. Yang ke-8, as-samin al-mubasyarah li syahwatin
fi badunal farj. Ya. Yang kedelapan adalah mubasyarah dengan syahwat pada apa yang selain dari kemaluan. Ya, ini berintim yang tanpa jima. Baik. Jadi ini termasuk hal yang dilarang. Ya, karena ini masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Tidak boleh ada rafas, tidak boleh ada kefasikan dan perdebatan dalam haji. Rafas itu jima dan pendahuluan-pendahuluannya. Iya. Baik. Ya, kalau terjadi hal tersebut, maka ini dari hal yang apa? Hal yang dilarang di dalam ihram. Nah, baik, kalau terjadi di intim tersebut kemudian keluar mani, apakah ada kewajiban? Kata beliau, fa in anzal biha fatiha badana. Iya. Fatiha badana. Kalau misalnya dia keadaan seperti itu, dia keluar mani, ya ini tanpa jima ya. Dia keluar, maka ini dia wajib menyembelih seekor unta. Ya, kenapa wajib menyembelih seekor unta? Dikiaskan nanti pada hukuman bagi orang yang berjima langsung. Dikiaskan. Ya, ini pendapat Ibnu Qudamah ya. Ada pendapat yang kedua, bahwa dia hanya menyembelih seekor kambing saja atau berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Dan ini yang lebih dekat. Sebab ini pelanggaran ihram, dia sama dengan yang lainnya. Adapun jima itu ada ketentuan tersendirinya. Baik, kata Ibnu Qudamah, wa illa fatiha syah. Kalau tidak, maksudnya dia hanya berintim saja, maka dia membayar seekor kambing. Ini sudah terangkan ya, seekor kambing maksudnya boleh kambing atau boleh puasa 3 hari atau boleh apa? Boleh apa? Beri makan berapa orang miskin? 6 orang miskin. Baik, ini pelanggaran ihram yang ke-8 yang tidak diperbolehkan. Yang ke-9, al-wata'u fil farj. Berjima. Yaitu berdasarkan ayat yang saya sebut tadi, dan ini pelanggaran disepakati oleh para ulama. Hal yang dilarang di dalam ihram. Larangan yang dilarang di dalam ihram. Apa hukumnya kalau terjadi? Nah, di sini ada 3 rinciannya. Hukum bila jima terjadi sebelum tahallul pertama. Kata beliau, fa in kana qabla at-tahallul al-awwal fasad al-hajj wa wajaba al-mudhi fi fasidihi wal hajj min qabilin wa alayhi badanah. Ya. 4 hukuman di sini disebut oleh Ibnu Qudamah. Jadi kalau dia melakukan sebelum tahallul pertama, apa itu tahallul pertama? Apa itu tahallul pertama? Dalam haji itu ada istilah tahallul pertama, tahallul kedua. Dalam haji ya. Ingat, ini dalam apa? Haji. Kapan tahallul pertama, tahallul kedua? Di tanggal 10 Dzulhijjah ada 4 amalan. Secara berurut, melempar jamratul aqabah, melempar jamratul aqabah, menyembelih, syukur, dan tawaf. Ini berapa? 4. Jelas ya? Kalau dia sudah melempar jamratul aqabah, kemudian dia sudah syukur, maka dia sudah tahallul pertama. Halal, semua pelanggaran ihram sudah halal. Kecuali satu saja. Apa itu? Hubungan suami istri tidak boleh. Ya. Jadi kalau dia sudah lempar jamrah, dia sudah cukur, sudah tawaf lagi, nah itu tahallul kedua namanya. Tahallul apa? Tahallul kedua. Sini Ibnu Qudamah rinci hukumnya. Kalau jimanya terjadi sebelum tahallul pertama. Ya. Jadi dia belum lempar jamrah. Misalnya. Ya. Kemudian dia melakukan jima. Maka di sini ada 4 kewajiban.
Nah, semuanya 5 ya. Cuma Ibnu Qudamah menyebut berapa? 4 saja. Yang pertama, fasad al-hajj. Hajinya dianggap rusak. Batal sudah hajinya. Yang pertama. Baik, kalau hajinya rusak bagaimana? Dia tinggalkan? Tidak, ada hukuman yang kedua. Ya. Wa wajib al-mudhi'u fi fasidihi. Wajib dia lanjutkan haji yang tersisa. Jadi haji yang rusak ini sudah dianggap rusak. Ya, tidak boleh dia tinggalkan. Oh, kalau sudah rusak saya tinggalkan. Tidak. Tapi wajib dia lanjutkan. Dia selesaikan. Wajib dia selesaikan. Karena memang haji wajib dia apa? Diselesaikan. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kemudian kewajiban yang ketiga, wal haji min qabil. Dia wajib haji lagi tahun depan. Ya, wajib dia ganti hajinya. Dan ini telah syah dari sejumlah sahabat. Ini 3 hal dari secara umum, termasuk hal yang disepakati oleh para ulama. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, wajiban yang keempat, wa alaihi badanah. Wajib dia menyembelih unta. Ya, karena ini telah syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. 4. Yang kelima, dia wajib bertobat. Ini tidak disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Jadi siapa yang melakukan jima sebelum tahallul pertama, ada 5 kewajibannya. 5 konsekuensinya. Konsekuensi pertama, batal hajinya. Konsekuensi kedua, dia harus melanjutkan haji tersebut. Yang ketiga, dia harus haji tahun depan, dia ganti haji itu. Yang keempat, dia wajib membayar unta. Ini bukan kambing ya. Apa? Unta yang dia bayar. Kemudian yang kelima, dia wajib bertobat. Dan menunjukkan haramnya perbuatan ini di apa? Di musim haji. Sebelum tahallul ya. Kemudian yang kedua, ya. Hukum bila jima terjadi setelah tahallul pertama. Jadi dia sudah tahallul pertama. Ya. Dia sudah melempar jamratul aqabah, sudah cukur, sudah pakai baju. Sudah tahallul pakai baju. Ya. Belum lagi dia melakukan tawaf ifadah. Dia melakukan hubungan suami istri. Apa kewajibannya kalau sebelum tahallul pertama? Kata beliau, wa in kana ba'da tahallulil awal fatihi syah. Kalau hal tersebut setelah tahallul pertama, maka yang wajib adalah seekor kambing saja. Ya. Dan ini pendapat ya dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Adapun hadits Ibnu Abbas tadi, hadits Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas memberi ketentuan umum. Membayar unta, bukan apa? Bukan kambing. Ya, apa yang datang dari Ibnu Abbas ini itu lebih dekat ya. Lebih kuat. Jadi dia bayar unta. Nah, kemudian kata beliau wa yuhrim minat tan'im. Dan dia harus ihram dari mana? Dari tan'im. Liyatufa muhriman. Ya, dia ihram dari tan'im supaya dia tawaf dalam keadaan seorang yang berihram. Jadi harus keluar ke tan'im, kemudian melakukan ihram. Dan ini juga pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak mesti hal tersebut dia mengulangi ihramnya. Karena asalnya dia masih dalam ihram dan tidak ada dalil kuat yang mengharuskan hal tersebut. Ya, ala kulli hal ini dari apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, bahwa dia kembali ihram dari halal, tempat halal, itu difatwakan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Baik. Ini kalau jimanya pada apa? Haji. Ya, sebelum tahallul awal atau sebelum tahallul asani atau setelah tahallul awal. Bagaimana kalau jima terjadi pada umrah? Ini pembahasan yang ketiga tentang jima. Kata Ibnu Qudamah wa in wati'ah. Ya. Fil umrah afsadaha wa alaihi syah. Kata beliau kalau dia
melakukan hubungan suami istri di umrah, maka dia batalkan umrahnya. Dan ada kewajiban 1 ekor apa? 1 ekor kambing. Iya. Jelas ya? 1 ekor kambing di sini ditambah dengan apa? Dia wajib meneruskan umrahnya. Sebab umrah sudah kita terangkan, tidak boleh dia apa? Diputuskan. Baik. Jadi saya simpulkan. Kalau jima sebelum tahallul pertama, berapa konsekuensinya? 5. Rusak hajinya. Terus yang kedua, dia lanjutkan haji itu. Yang ketiga, dia ulangi tahun depan. Yang keempat, bayar seekor unta. Yang kelima, wajib bertaubat. Kalau jimanya setelah tahallul pertama, dia wajib membayar unta. Kemudian yang kedua, dia wajib meneruskan hajinya. Kemudian dia harus ihram dari mana? Dari tempat yang halal. Ya, dari tempat yang dihalalkan. Kalau ditambah bertobat, ya itu sudah pasti ya, mesti bertobat. Baik, kalau umrah, kewajibannya yang pertama, konsekuensinya rusak umrahnya. Kemudian harus dia lanjutkan umrahnya. Dan dia wajib membayar apa? Membayar seekor kambing. Ya, ditambah dengan tobat. Baik. Selesai sudah ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan, wala yufsidun nusuk bighairihi, wala yafsudun nusuk bighairihi. Dan nusuk itu tidak akan rusak selain daripada ini. Ya, maksudnya dari 9 pelanggaran ihram yang membatalkan haji dan umroh itu hanya 1 pelanggaran saja kalau dilakukan. Apa itu? Hubungan suami istri. Adapun yang lainnya dari 9 yang lainnya, ya 8 yang tersisa, itu kalau dilakukan tidak membatalkan. Hanya ada konsekuensi yang lain, tapi haji dan umrohnya apa? Tidak batal. Baik. Kemudian beliau terangkan pembahasan perempuan adalah sama dengan laki-laki dalam segala kewajiban menjauhi larangan kecuali dalam beberapa perkara. Nah, ini akan dibedakan di sini oleh Ibnu Qudamah antara laki-laki dan perempuan. Kata beliau, wal mar'atu karrajuli, perempuan sama dengan laki-laki. Ini disepakati oleh para ulama karena memang dasarnya Rasulullah bersabda, rijalu nisa'u syaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Maksudnya sama dari sisi hukum. Ya. Jadi laki-laki sama dengan perempuan pada segala hal, kecuali illa anna ihramaha fi wajhiha. Yang pertama, bahwa ihramnya adalah pada wajahnya. Iya. Ihramnya adalah pada apa? Wajahnya. Apa artinya ihramnya pada wajahnya? Artinya dia tidak boleh menutup wajahnya. Segala yang lainnya dia tutup kecuali apa? Kecuali wajah. Nah, ini makna ihramnya pada wajahnya. Dan sebagian orang memahami di sini bahwa ihramnya pada wajahnya, artinya wajah tidak boleh ditutup sama sekali. Iya. Dan memang kalau di dalam hadits riwayat Bukhari dikatakan wala tanaqibul mar'atul muhrima wala talbas al-qaffazain. Perempuan muhrim tidak boleh memakai niqab dan tidak boleh memakai kos tangan. Ini tentang perempuan ya. Ya. Jadi dikatakan tidak boleh memakai niqab. Apakah diambil pendalilan bahwa sama sekali tidak boleh dia tutup mukanya? Jawabannya tidak. Ya. Sebab niqab itu adalah hal yang menempel di kain, di pakaian. Jelas ya? Seperti misalnya niqab cadar ya. Seperti misalnya dia pakai cadar, dia ikat. Nah, ini sudah menempel ya, karena memang dipasang khusus untuk itu. Atau dia bersambung dengan jilbabnya. Niqabnya bersambung dengan jilbabnya.
Atau dia dalam bentuk burku dari atas kepala. Sudah bersambung untuk ditutup ke bawah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tapi kalau dia memakai jilbab dan kainnya panjang, begitu ada laki-laki, dia sebagian dari kain itu dia pakai untuk, dia julurkan untuk menutup kepalanya, menutup mukanya, tidak ada masalah. Sebab ini dia tutup bukan dari kain khusus untuk menutup muka. Bagian dari apa? Bagian dari jilbabnya. Ini perlu diperhatikan oleh para perempuan ya. Ya, karena perempuan secara umum harus menutup mukanya di depan laki-laki asing. Di musim haji maupun selain musim haji. Hanya saja kalau dia sendiri tidak ada orang lain atau di tengah mahramnya, dia wajib membuka mukanya. Kalau ada orang asing, dia tutup. Tapi menutupnya tidak boleh pakai niqab. Karena itu tidak boleh pakai cadar perempuan. Biasanya kalau para perempuan yang umumnya melakukan ini, mereka pakai kain yang disebut dengan nama tarha. Ya, jadi jilbab panjang begitu, dililitkan oleh perempuan di mana? Di atas kepalanya. Dan lilitan ini pasti masih ada lebihnya. Jelas ya? Masih ada lebihnya. Nah, begitu ada laki-laki bukan mahramnya, dia julurkan ke depan. Atau begitu dia akan tawaf, karena tawaf ramai orang, dia sudah julurkan mana? Ke depan. Ini tidak ada masalah, sebab memang kainnya yang dia tutupi bukan apa? Bukan niqab, bukan burku, tidak masuk. Tapi dia bagian dari apa? Dari jilbabnya. Ini tidak ada masalah. Baik. Tapi kalau dia punya cadar sendiri, bersambung dengan baju, atau dari atas, ya seperti purda yang banyak dipakai oleh perempuan, ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi rinciannya ya, tentang masalah menutup wajah bagi perempuan. Iya. Kemudian perbedaan yang kedua antara laki-laki dan perempuan, walaha lubsul masyid. Perempuan ini boleh untuk memakai apa? Pakaian yang disambung dengan jahitan. Sebab pakaian perempuan bebas. Dia boleh pakai apa saja yang menutupi auratnya. Iya. Hanya saja muka dan telapak tangan tidak ditutup. Jadi tidak boleh pakai kos tangan ya. Ya. Apa artinya tidak boleh pakai kos tangan? Dia biarkan tangannya dilihat? Jawabannya tidak. Tidak pakai kos tangan, tapi dia simpan di bawah apa? Jilbabnya. Karena perempuan, ya, tidak mesti pakai kos tangan. Kalau dia keluar misalnya dan tangannya dia sembunyi di bawah jilbabnya, itu sudah cukup. Ini di hijab yang biasa ya, di luar haji. Tapi kalau dia pakai kos tangan itu lebih sempurna ya bagi perempuan. Dan lebih menutupi auratnya. Sebab kalau dia bergerak dia bebas dalam keadaan tangannya apa? Tertutup. Hanya di dalam musim haji dia tidak boleh pakai kos tangan. Ya tangannya dia letakkan di bawah jilbabnya. Kalau jilbabnya panjang sudah tidak ada masalah. Hanya dia hati-hati saja ketika mengambil sesuatu, menunjuk atau yang semisal dengan itu. Baik. Ini dua perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Selesai sudah pembahasan apa? Mahdurat al-ihram.